Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Ibu Julianti SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK IKIP Saraswati dengan NIM 24827673. Saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di SMP Negeri 8 Kota Bima, mata pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu guru minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, Nak. Ayo. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Sekarang Ibu Guru absen dulu ya. Jadi Mawar, Mentari, iya. Nurila, iya. Anis, Irul, Dani, Ani yang satunya lagi, iya. Dan Raihanun, iya. Arkan, Firman, Desi, Mufid. Mufid hadir? Iya. Cici Dila, Novi. Oke, hadir semua ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, membantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah Jiwanya, bangunlah batinnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Baik, agar pelajaran kita hari ini lebih semangat, kita tepuk semangat dulu sekali ya. Ya, tepuk semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ya. Coba nih kita lihat dulu. Ya. Siapa yang tahu bilangan bulat itu apa? Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Ibu guru ada ini ya, coba lihat ini. Mari berdialog. Pernahkah kamu mendaki gunung? Siapa yang pernah mendaki gunung? Oh, pernah ya. Atau pernahkah kamu, sebentar. Pernahkah kamu mendengar istilah suhu di bawah 0 derajat? Atau pernahkah kamu memasukkan tangan ke dalam freezer kulkas? Nah, semua ini nanti kita akan mempresentasikan dalam bentuk bilangan bulat. Kata-kata ini ada dalam bentuk bilangan. Pernahkah kamu mendaki gunung? Ada pernah orang itu ya. Misalnya ini gunung. Misalnya ini gunung, lalu ini laut. Ada yang namanya perhitungan mendaki gunung. Ada 3.000 kaki di atas permukaan laut ke atas gunung misalnya. Atau 1.000 kedalamannya 1.000 dari pinggir laut. Nah, kata-kata ini nanti kita akan memasukkannya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, seperti suhu juga. Apakah ada suhu di bawah, suhu yang lebih dingin dari 0 derajat Celcius? Seperti salju ya. Kita kemarin Indonesia itu menjadi kota yang termasuk kota terpanas di dunia. Kepanasannya itu mencapai, kalau nggak salah, 24 derajat Celcius di dunia, masuk dalam 5 besar kota terpanas di dunia, termasuk Bima ya, waktu kemarin tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, 24 ini adalah bilangan bulat. Ini yang dinamakan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa pecahan atau desimal. Nah, baik, perhatikan di papan. Ibu guru akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak akan menjelaskan hubungan. Setelah kita mempelajari ini, nanti ada yang namanya menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat serta membandingkan dan meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan. Yang ketiga, melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Lalu yang terakhir, mengetahui kegunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu makanya tadi Bu Guru tanya, ada yang pernah mendaki gunung? Bilangan bulat ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Nah itu. Coba lihat, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan atau desimal. Bilangan bulat mencakup bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Coba lihat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan. Berarti misalnya 0,5 termasuk bilangan bulat enggak? Bilangan bulat enggak? Coba lihat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan atau desimal. Ini pecahan atau bilangan bulat ya. 0,5 itu pecahan ya. Berarti bukan bilangan ya. Bilangan bulat mencakup bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana cara membedakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Bilangan bulat positif itu bilangan yang positif itu nilainya selalu lebih besar dari angka 0. Sedangkan yang negatif itu lebih kecil dari angka 0. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, coba lihat ini. Min 5 adalah kebalikan dari plus 5. Misalnya dalam garis bilangan, di sini angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Bilangan bulat, seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan sebelumnya, coba lihat ini. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari angka 0. Berarti bilangan bulat positif itu yang ada di sebelah kanan dari angka 0. Ini 0. Ini bilangan bulat positif. Sedangkan yang negatif itu selalu nilainya lebih kecil dari angka 0. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Min 5 adalah kebalikan dari plus 5. Mana yang lebih besar? Min 5 atau plus 5? Plus 5, betul. Yang di bawahnya min 20 adalah kebalikan dari plus 20. Nah, coba lihat lagi yang kedua ini. Min 20 adalah kebalikan dari plus 20. Berarti mana yang lebih besar, min 20 dengan plus 20? Plus 20. Berarti yang kecil adalah min 20. Betul. Nah, coba baca yang di bawahnya. Jika dijumlahkan, maka pasangan-pasangan tersebut akan bernilai 0. Nah, ini misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita punya hutang 5.000. Min itu negatif ya. Bilangan bulat negatif. Kita punya hutang 5.000. Lalu kita juga punya uang 5.000. Berarti kita membayar hutang, hasilnya berapa sisa uang kita? 0. Begitu pula dengan ini ya. Min 20 plus 20 sama dengan 0. Iya. Nah, coba perhatikan. Coba satu orang baca. Ayo, siapa namanya? Ayo coba baca. Bilangan bulat. Coba utarakan pendapatmu. Apakah 0 merupakan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Iya. Coba lihat di garis bilangan ini ya.
0 ini termasuk bilangan bulat positif kah atau bilangan bulat negatif? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. 0 bukan merupakan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. 0 adalah bilangan netral. Iya, betul. Dia ini netral, tidak termasuk positif, bilangan bulat positif dan tidak termasuk bilangan bulat negatif. Iya, betul. Tepuk tangan, Kakak. Hebat ya, sudah mengerti. Nah, ini dia. Jadi, himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Seperti yang ditunjukkan pada garis bilangan. Nah, seperti yang Ibu Guru gambarkan ya. Nah, jadi dia itu ada 3. Ini yang positif, 0 dan negatif. Nah, sekarang kita akan masuk pada garis bilangan. Garis bilangan seperti ini tadi ya. Sebelum mempelajari tentang garis bilangan, coba lihat informasi berikut. Nah, perhatikan. Di kota Jeju, Korea Selatan, suhunya mencapai -4 derajat Celcius. Nah, keadaan di sana itu berangin. Yang kedua, Malang di Indonesia, suhunya 11 derajat Celcius, sedang hujan. Lalu yang ketiga, di Kyoto, Jepang, -11 derajat Celcius, salju. Lalu di Aalborg, Denmark, -7 derajat, sedang salju juga. Di India, 3 derajat Celcius, berawan, dan di Istanbul, Turki, cerah berawan 8 derajat Celcius. Coba perhatikan perhatikan bilangan-bilangan bulatnya ya. Ada berapa ini? Minus. Ini 11, ini minus 11. Ya, perhatikan bilangan-bilangan yang ada ya. Ibu Guru ada pertanyaan. Nah, kira-kira coba lihat pertanyaan pertama. Kota mana yang memiliki suhu paling dingin? Nah, kota mana yang memiliki suhu paling dingin? Paling dingin. Ayo, siapa yang bisa tebak mana? Ya, yang mana? Paling dingin adalah Kyoto, Jepang. Ya, dengan suhunya mencapai -11. Yang paling dingin. Oke, bukan ini. 11 atau -11? Yang paling dingin ya. 11 atau -11? -11. Karena suhu di bawah 0 derajat itu biasanya paling dingin, lebih dingin dari di atas 0 derajat ya. Selanjutnya, kota mana yang memiliki suhu paling panas? Yang paling panas, coba lihat. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Malang, Indonesia. Wah, lagi-lagi Indonesia ya, paling panas. Malang, Indonesia. Nah, di Istanbul juga 8 derajat, tapi lebih panas di Indonesia ya. Lagi, kota mana saja yang lebih dingin dari Kyoto? Yang lebih dingin dari Kyoto? Kota mana yang lebih dingin dari Kyoto? Saya, Bu. Ya. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah jelas yang paling dingin itu -11 ya. Kalau ada kota yang suhunya -12, baru itu lebih dingin dari Kyoto ya. Lanjut. Kota mana saja yang lebih dingin dari Jeju? Yang lebih dingin dari Jeju?
Jeju berapa ini? Berapa suhunya? -4. Yang lebih dingin dari -4 mana? Jepang. Dengan? Ya, Kyoto Jepang -11 dengan Denmark -7. Manakah yang lebih dingin, Aalborg atau Ladakh? Mana yang lebih dingin, Denmark ini atau India? Denmark ya, karena ini -7, betul. Terakhir, urutkan kota-kota tersebut dari yang paling dingin. Ya, kita urutkan sama-sama ya, dari yang paling dingin. Berarti yang paling dingin pertama adalah Jepang. Yang kedua, Denmark. Ketiga, Korea Selatan. Tiga. Yang keempat, mana? Di India. Yang kelima, Istanbul. Dan yang paling panas adalah Malang, Indonesia. Betul. Nah, perhatikan. Ini yang dinamakan garis bilangan. Seperti ini tadi yang Ibu Guru contohkan ya. Pada garis bilangan, semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Semakin ke kiri, ini bilangan apa di sini tadi? Iya, bilangan bulat negatif. Kalau semakin ke kanan, bilangan bulat positif. Berarti kalau semakin ke kanan, semakin besar. Betul. Oke, membandingkan bilangan bulat. Sekarang kita membandingkan bilangan bulat ya. 4 dan -4. Ibu Guru kasih contoh nih, 4 dan -4. 4 lebih besar dari 4 dan -6. 4 lebih besar dari -6. Betul nggak? Betul. Sekarang yang kedua, -2 dan -5. Mana yang lebih besar? -2. Oke, betul. Nah, sekarang operasi bilangan bulat. Contohnya -2 dan -3. -2 plus -3. Gampangnya begini ya. Kita punya hutang 2.000, lalu kita membayarnya 3.000 dengan uang kita 3.000, sisa berapa uang kita? 1.000. Betul, sisanya 1. Sekarang pengurangan. -2 -3. -2 -3 itu kita punya hutang 2.000, lalu kita berhutang lagi 3.000. Berapa jadinya? Hutang kita 2.000, lalu kita hutang lagi 3.000. Jadi berapa hutang kita? -5. Betul. Jadi -2 tambah -3 sama dengan -5. Nah, untuk kegunaannya bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, coba lihat. Yang pertama pada suhu. Kalau kita bilang suhu di puncak adalah 5 derajat Celcius di bawah 0, kita bisa menuliskannya sebagai -5 derajat Celcius. Nah, kalau ada orang bilang suhunya itu di bawah angka 0, 5 derajat di bawah angka 0, berarti itu -5. Kalau 5 derajat di atas angka 0 berarti nggak pakai tanda min ya.
Nah, kalau 10 derajat Celcius di atas 0 berarti kita menuliskannya tanpa tanda minus. Paham? Nah, untuk kedalaman dan ketinggian, seekor ikan berenang pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Bisa ditulis min 2 meter. Sedangkan puncak gunung yang tingginya 3000 meter di atas permukaan laut bisa ditulis dalam 3000 meter. Nah, sedangkan dalam keuangan seperti yang Ibu Guru contohkan tadi ya, kalau kita punya hutang 2000, lalu kita hutang lagi 3000, berarti hutang kita jadi 5000. Betul. Ya, baik. Perhatikan lagi di papan ya. Tadi kita sudah membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Min 4 dan min 6. Min 4 lebih besar dari 4 lebih besar dari min 6. Kalau tandanya seperti ini berarti ini lebih kalau balik begini lebih kecil, betul. Coba lihat yang kedua. Bandingkan minus 2 dengan minus 5. Mana yang lebih besar? Minus 2. Sekarang Ibu Guru tanya lagi. Tujuh dan min 7. Mana yang lebih kecil? Min 7 berarti 7 lebih besar. Berarti 7 lebih besar dari min 7. Sekarang min 9 dan 9. Mana yang lebih besar? 9. Berarti min 9 lebih min 9 lebih kecil dari 9. Ulang. Min 8 dan 8. Min 8 apa nih? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Min 8 lebih kecil dari 8. Nah, coba Ibu Guru mau tes ini siapa yang sudah paham atau belum paham ya. Ibu Guru kasih sedikit soal. Ayo, siapa yang mau maju? 13 dan minus 12. Coba, ayo. Perhatikan ya. Tadi di garis bilangan itu angka minus selalu lebih kecil dari angka yang ada di sebelah kanan. Berarti 13 ini lebih besar dari minus 12. Udah mengerti ya? Mengerti? Sekarang untuk penjumlahan. Ya, coba lihat penjumlahan tadi Ibu Guru sudah kasih contoh. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Logikanya, kita punya hutang 2000, lalu kita punya uang 3000 untuk membayarnya. Berarti sisa uang kita 1000. Sekarang lihat contoh. Min 4 tambah 3. Ya, ayo coba sama-sama. Kita punya utang 4000.
Lalu kita punya uang 3.000 untuk bayar. Sisanya berapa ini? Iya, sisanya -1. Berarti kita masih punya hutang 1.000. Kalau kita punya uang 10.000, lalu kita mau membeli kue misalnya 5.000. Berapa? Sisa uang kita tinggal 5.000. Kalau 3 ya, misalnya 3 nih. -10 tambah 10 tambah -10. Nah, coba lihat, lebih kompleks sedikit ya. Kita punya utang 10.000. Lalu kita punya uang 10.000. Kita punya utang 10.000, lalu kita punya uang 10.000. Jadi kita bayar utang kita ini ya, sisanya berapa? 0. Terus di sini kita utang lagi 10.000. Jadi berapa ini? -10. Jadi kita masih punya utang 10.000. Paham? Iya. Lanjut operasi pengurangan ya. Nah, operasi pengurangan -2, seperti tadi Bu Guru contohkan, kita punya hutang 2.000, lalu utang lagi 3.000. Jadi berapa hutang kita? -5, betul. Sekarang -11 tambah 10. Siapa yang bisa? Berapa? -1. Lanjut. 17 tambah -9. Berapa? Kurang ya, ulang. -11, -10. Kita punya hutang 11.000, lalu hutang lagi 10.000. Jadi berapa hutang kita nih? Semakin banyak ya. Berapa nih hutang kita nih? Iya, 21.000. 17, ini tanda ini plus ya. 17 dikurangi -9. Ayo, siapa yang bisa nih? Ini sama dengan 17. Kalau min ada 2 begini, dia berubah tandanya jadi plus ya. Iya, betul. 17 tambah 9 berapa? Berapa? 26. Lanjut. Contoh lagi nih satu supaya kita lebih paham ya. 15 dikurangi 11 ditambah dikurangi -7. 15 kurang 11 berapa? 4. Terus dikurang -7. Nah, seperti yang ini tadi ya. Min kalau tandanya 2 jadi plus dia. Berarti sama dengan 4 tambah 7. Berapa? 11. Betul. Begitu juga pada perkalian ya. Nah, coba kita lihat lagi contoh pada kegunaannya untuk bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita ini ya lebih kompleks lagi. Coba satu orang baca yang bagian suhu. Ayo, Devi coba baca yang suhu. Kalau kita bilang suhu itu
Ya. Iya, betul. Kalau suhu itu di bawah 0 berarti dia minus. Kalau di atas garis 0 berarti dia plus. Paham? Iya, sekarang kita masuk pada LKPD ya. Ibu guru bagi kelompok dulu. Ya, bagi 3 kelompok aja ya. Nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerjanya. Semua anggota kelompok harus menyumbang pikirannya dalam soal itu ya. Nanti Ibu Guru kasih soal atau masalah untuk kalian bahas. Ya. Masing-masing anggota kelompok itu harus aktif ya. Oke, sekarang Ibu Guru bagi kelompoknya ya. Bangku ini kelompok 1, yang di tengah itu kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti kalian masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham? Iya, oke. Sekarang Ibu Guru bagi LKPD-nya. Ya. Ya, silahkan mengerjakan. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ayo. Iya. Perhatikan betul-betul soalnya ya, pertanyaannya tuh apa? Kalau ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, tanya sama Ibu Guru ya. Iya. Oke. Coba Ibu Guru lihat. Iya.
Iya. Mana coba lihat, Nak? Iya. Coba lihat nomor 1. Nah, ini bikin garis bilangan seperti Ibu Guru contohkan tadi ya. Nah, sudah paham? Iya, oke. Mana coba Ibu Guru lihat? Iya, bikin garis bilangan seperti tadi Ibu Guru contohkan ya. Iya. Oke. Mana coba lihat kelompok 3? Iya. Tentukan mana mana bilangan bulat positif dan negatifnya ya. Oke. Oke.
Mana coba lihat nak. Sudah. Hmm. Ya, kayak ibu guru contohin di papan itu ya. Ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham? Paham. Iya. Hmm. Nah, coba lihat. Yang mana? Nih. Iya, bagus. Ya, cepat selesaikan anak-anak ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Iya. Teliti ya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah selesai. Bagus. Oke. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Oke. Hmm. Sebentar, Ibu Guru ambil spidol dulu ya. Ya, oke. Sudah selesai? Iya. Sekarang Ibu Guru minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, kelompok mana yang udah selesai? Sudah semua? Alhamdulillah sudah semua. Baik, kita mulai dari kelompok. Oh ya, mulai dari kelompok 3 ya, dari bawah nih. Silakan kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, sudah selesai ya mengerjakan tugas kelompoknya? Ya, sekarang kita waktunya presentasi. Sebelum kita presentasi tugas kelompok, kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat belajarnya hari ini ya. Oke, tepuk semangat. Masya Allah, oke. Sekarang kita presentasi mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 ya, kelompok 1 maju ke depan. Boleh mewakili atau semua anggota kelompok maju di depan. Ayo, siapa yang mewakili atau masuk semua ya? Ayo maju semua aja, nggak apa-apa. Ya, ayo semua, ayo, ayo. Ayo, oke. Iya. Ini spidolnya. Ah, sebelah sini, sebelah sini. Nih, nih. Iya. Coba pakai spidol ini. Nah. Oh ya, pakai ini. Iya.
Perhatikan temannya ya. Iya. Perhatikan teman-temannya ya. Iya. Iya, langsung tulis jawabannya ya.
Iya, sudah. Coba Ibu lihat ya. Ayo teman-teman perhatikan hasil kerjaan teman-temannya kelompok 1 ya. Yang pertama ini, sebelah situ nak. Iya, yang pertama ini, suhu udara 3 derajat Celcius di bawah 0, minus 3 derajat Celcius, betul? Betul? Iya. Yang kedua, ketinggian pesawat 10.000 meter di atas permukaan laut sama dengan ditulis 10.000. Betul? Betul nggak? Betul ya? Nah, yang ketiga, bilangan bulat positif adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3. Betul? Betul, iya. Selanjutnya, min 5 dan 2. Ini perbandingan ya. Min 5 lebih kecil dari 2. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul, iya. Ini operasi penjumlahan. 8 ditambah minus 3 sama dengan 8 dikurangi 3. Sisanya 5. Betul atau salah? Iya. Yang terakhir. Ibu punya uang 50.000. Lalu membeli sayur 15.000, sisanya 35.000. Lalu ibu membeli buah lagi 20.000, sisanya 15.000. Betul ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Iya. Iya, coba apa pertanyaannya? Bagaimanakah penulisan bilangan bulat jika suhu 3 derajat Celcius di atas 0? Ya. Bagaimanakah penulisan jika suhu 3 derajat di atas? Ini kan 3 derajat di bawah 0. Kalau 3 derajat di atas, bagaimana? Jika suhunya 3 derajat di atas 0, maka ditulis 3 derajat Celcius. Iya. Katanya jika di atas 3 derajat di atas 0 berarti ditulis 3 derajat Celcius. Betul ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2.
Sudah? Iya. Ya, coba perhatikan temannya dari kelompok 2 ya. Yang pertama mereka menggambar garis bilangan. Nah, garis bilangan dari angka min 10 sampai dari bilangan bulat 10 sampai bilangan bulat min 10. Yang dari min 1 sampai min 10 ini katanya bilangan bulat negatif, betul? Nah, ini 0 dan ini bilangan bulat positif. Ya, betul ya. Untung sebesar 300.000 ditulis 300.000 seperti ini. Betul atau salah? Iya, betul. Min 1 dan 0. Min 1 lebih kecil dari 0. Betul atau salah? Betul. Iya, betul ya. Selanjutnya 7 ditambah min 4 sama dengan 7 dikurang 4. Hasilnya 3. Betul atau salah? Iya, betul. Yang terakhir, 10 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 15 derajat Celcius. Jadi suhu pada siang hari adalah mencapai 15 derajat Celcius. Betul atau salah? Betul. Iya, betul. Ada pertanyaan untuk? Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Boleh perwakilan aja ya. Ya, perhatikan temannya dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya ya. Perhatikan kerja tepatnya dari kelompok 3. Coba, betul atau salah? Betul. Ayo coba dibaca. Iya. Min 4 dan 4 lebih kecil. Ya. Yang terakhir. Iya. Oke, tepuk tangan untuk temannya dari kelompok 3. Silakan duduk. Iya, iya.
Setelah tadi 3 kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sekarang kita akan memasuki di akhir pelajaran ya. Ibu guru akan menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Tapi Ibu guru ada sedikit pertanyaan dulu ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa? Hari ini kami belajar tentang bilangan bulat positif. Iya, betul. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bagaimana? Bagian mana yang paling menarik atau menantang? Yang paling menarik adalah ketika kami memahami penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ternyata sangat sering kita menggunakan tanpa kita sadari. Dan yang menantang dalam mempelajari materi bilangan bulat adalah mereka memiliki pemahaman konsep dasar dan operasi hitungan, terutama pada bilangan negatif dan Iya, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Betul ya. Setiap hari kita menggunakan bilangan bulat ini tanpa kita sadari. Betul kata temannya tadi. Seperti ketinggian gunung, kedalaman laut, atau suhu. Bahkan kita lari pun, kita berjalan 1, 2 ini adalah bilangan bulat. Ya. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Bilangan bulat tidak termasuk pecahan atau desimal. Ya, bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan. Nah, dan juga sering kita gunakan setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, hari ini Bu Guru ucapkan terima kasih ya karena kalian telah mengikuti pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya, yaitu operasi perkalian pada bilangan bulat. Tadi baru sampai operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ibu guru ada tugas ya, jangan lupa nanti kalian kerjakan di rumah. Ini soalnya ya, kerjakan di rumah ya. Ya, kerja kelompok di rumah. Oke. Dan juga minggu depan kita akan masuk pada pembahasan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Karena tadi baru pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, untuk tugasnya itu minggu depan sebelum masuk materi perkalian dan pembagian, Ibu Guru akan menagih tugasnya itu ya. Kumpulkan sebelum kita memulai materi. Ya. Sebelum kita menutup materi hari ini, Ibu Guru mau minta satu orang untuk baca doa penutup ya. Ya. Silakan ketua kelas untuk baca doa penutup. Ya. sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Silakan duduk ketua kelas. Oke. Nah, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Oke, anak-anak boleh pulang. Terima kasih ya. Oke, silakan pulang.